wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa kembali dalam kajian sore kali ini. Salat bersalam terlupa kita limpahkan sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini insya Allah kita akan membahas terkait peran pemuda dalam dakwah Islam. Sebelum mengenal bagaimana peran-peran para pemuda Islam, kita perlu pahami terlebih dahulu apa itu pemuda dan siapa itu pemuda. Nah, di dalam Islam sendiri ada beberapa fase yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Fase-fase kehidupan manusia. Yang pertama, Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54. Allah berfirman, Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah itu keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian setelah kuat itu Allah jadikan kamu lemah dan beruban. Nah, di dalam 3 fase ini Allah menjelaskan bahwasannya manusia hidup dalam keadaan lemah, kemudian kuat, dan kemudian lemah dan beruban. Lemah pertama itu adalah fase di mana kita pertama kali dilahirkan, itu masa balita, bayi, anak-anak. Kemudian Allah ciptakan kita menjadi kuat. Nah, di mana fase kuat ini adalah fase pemuda. Usia di mana berkumpulnya kekuatan, potensi untuk terus dikembangkan dalam menyongsong peradaban Islam, dalam bersumbangsi untuk tegaknya syariat Islam. Kemudian Allah ciptakan kita ke dalam fase yang lemah dan beruban, yaitu masa tua, di mana kita tidak memiliki kekuatan dan kita tidak memiliki cukup waktu untuk terus bersumbangsi, terus memberikan ide-ide kita untuk kebangkitan Islam. Nah, kemudian pemuda dalam Islam itu dikenal juga dengan kata syabab, gitu, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, di mana pemuda-pemuda itu dicirikan dengan kuatnya iman. Kemudian menurut Syekh Hasan Al-Banna, yang disebut dengan asyabab atau pemuda ialah mereka yang memiliki atau mempunyai peran pilar kebangkitan umat. Rahasia kekuatan dalam setiap kebangkitan ada dalam pemuda, dan mereka yang memegang panji dari setiap kebangkitan. Nah, jika kita melihat realitas hari ini, pada masa usia-usia muda itu sangat disayangkan. Yang telah Allah jelaskan, kekuatan itu tidak terlihat. Para pemuda hari ini justru malah menjadi beban bagi para orang tua, sekolah, bahkan negara. Dapat kita lihat di berbagai media, usia-usia muda yang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar, untuk terus bersumbangsi dalam kebaikan,
dalam berdakwah digunakan untuk hal-hal yang begitu sangat tidak bermanfaat, bahkan merusak. Mulai dari lalai dalam mengerjakan sholat, karena sibuk dengan bermain game, sibuk dengan permainan-permainan yang ada hari ini. Nah, itu tentu menjadi suatu problematika, di mana ini sangat bertentangan dengan apa yang Allah jelaskan. Tidak sesuai dengan bagaimana dulu pada masa Rasulullah, pemuda-pemuda itu menjadi garda terdepan yang mendorong dakwah Rasulullah. Nah, ada beberapa pemuda pada masa Rasulullah itu yang kemudian dia tidak pernah ikut perang sama sekali, kan tetapi beliau terus belajar, terus dididik oleh Rasulullah sampai akhirnya menjadi sekretaris khalifah, menjadi pendamping pemimpin. Itulah yang harusnya dilakukan. Nah, karena itu setiap pemuda haruslah dibimbing untuk terus berperan dalam dakwah Islam. Pada masa-masa setelah Rasulullah, banyak pemuda-pemuda yang kemudian memperlihatkan kehebatannya, kecerdasannya untuk menegakkan syariat Islam. Seperti yang kita kenal, yaitu Muhammad Al-Fatih. Namanya sangat dikenal oleh seluruh kaum muslimin. Bagaimana prestasi beliau dalam menaklukkan benteng tebal Konstantinopel. Tidak pernah beliau berputus asa untuk menyerah dengan berbagai rintangan yang ada di depan. Nah, ini kemudian harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi para pemuda hari ini. Nah, bagaimana kita menciptakan atau melahirkan para pemuda yang kemudian mampu menjadi garda terdepan dalam kepemimpinan. Ya tentu kita kembali belajar pada Rasulullah, bagaimana beliau mendidik para sahabat untuk menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai wilayah. Nah, selain Al-Fatih, ada banyak pemuda Islam yang kemudian berperan cukup penting. Salah satunya adalah di Indonesia. Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, para pemuda Muslim khususnya memiliki peran yang sangat besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti halnya Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Buya Hamka, dan lain-lain. Ini memperlihatkan bahwa pemuda-pemuda Muslim itu memiliki daya pikir yang kritis, memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki potensi yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk tegaknya syariat Islam. Banyak kisah-kisah yang kemudian kita lupakan bagaimana peran pemuda di dalam kebangkitan Islam, di dalam dakwah Islam, yang kemudian akhirnya berpengaruh pada pendidikan hari ini, berpengaruh pada pemuda-pemuda hari ini, karena kita melupakan hal itu. Nah, kemudian haruslah kita belajar
daripada kisah-kisah yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran, yang ada dalam sejarah-sejarah negara kita, untuk kemudian kita sambungkan di dalam kurikulum pendidikan, untuk menciptakan, untuk membentuk kembali pribadi-pribadi Muslim, pemuda Muslim yang mampu, yang mau berkorban untuk tegaknya syariat Islam. Nah, hal ini tentu tidak lepas daripada peran orang tua dalam mendidik, peran guru, lingkungan, yang kemudian membentuk pribadi-pribadi pemuda hari ini. Banyak hal yang sungguh jauh daripada nilai-nilai Islam. Mulai dari bergaul, belajar, yang sangat jauh daripada nilai pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, gitu. Mindset kita dalam memahami pemuda itu sendiri. Lalu Allah telah jelaskan, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa pada usia muda itu adalah kekuatan di mana seluruh tenaga pikiran, gitu ya, potensi yang ada untuk melakukan banyak kebaikan. Nah, akan tetapi karena berkembangnya ilmu pengetahuan, pengaruh-pengaruh sakofah asing, efek daripada penjajahan yang kemudian berpengaruh pada generasi-generasi sebelumnya dan berpengaruh pada generasi hari ini, yang kemudian memandang pemuda itu kondisi yang tidak ideal, kondisi yang rawan, di mana para pemirsa, para ayah, para ibu, coba kita mengintrospeksi diri hari ini. Bagaimana kita perhatikan anak-anak kita, bagaimana kita melihat perkembangan anak-anak kita tidak hanya dari segi fisik, tapi dari segi psikologinya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam, berperilaku dengan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Apakah anak-anak kita hari ini sudah berperilaku sesuai dengan itu? Nah, ini yang jarang sekali diperhatikan oleh orang tua hari ini, sehingga kemudian pada fase itu anak-anak tidak terperhatikan, yang kemudian mereka banyak mencoba melakukan hal-hal yang mereka sendiri belum pahami, karena mereka tidak dibimbing, mereka tidak ditunjukkan mana sesuatu hal yang baik, mana hal yang buruk. Nah, kemudian jarang sekali juga orang tua hari ini memperhatikan bagaimana lingkungan pergaulannya, karena sedikit banyak lingkungan itu mempengaruhi kepribadian daripada anak-anak. Ketika mereka bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang buruk, maka itu akan terus menempel. Maka mari kita perhatikan kembali bagaimana anak-anak kita tumbuh dan berkembang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kajian pada hari ini. Jikalau ada yang ingin diskusikan, ditanyakan,
dipersilahkan. Mungkin untuk pesan-pesan pada para ayah, para ibu, para pendidik, para pemuda khususnya, mari kita sama-sama berjuang, sama-sama mempersiapkan diri, terus bersumbangsi dalam pembangkitan Islam untuk tegaknya syariah dan khilafah. Sama-sama mempersiapkan diri untuk terus belajar. Tidak peduli usia kita hari ini berapa. Para ayah, para ibu juga terus belajar untuk memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.